Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita kembali seperti biasa Ibu ya. Saya sebelum memulai ajaran ke pengajaran, saya sapa dulu Ibu-ibu. Selamat pagi semua Ibu-ibu. Iya, baik, terima kasih. Semua segar-segar ya. Apakah karena efek pencairan ini Ibu-ibu? Ya udah tanggal muda ini udah cair Ibu-ibu. Sebagian udah cair ya, udah terima ya. Iya. Ya harapan saya ya dengan uang yang Ibu terima ya pergunakanlah untuk pendidikan dan kesehatan. Oke, kita lanjut Ibu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai modul 2 atau sesi 6, yaitu cermat, meminjam dan menabung. Di sini kita belajar mengenai rutinnya meminjam dan menabung ya, secara rutin meminjam dan menabung. Ini bicara meminjam dan menabung. Di sini semua sebelum saya memaparkan seperti apa sih rutinnya itu, seperti apa rutin meminjam dan menabung, supaya tidak dililit dengan utang. Sebelum saya bahas semuanya, di sini saya mau lihat ini ibu-ibu ini semua sudah bawa buku pintarnya? Semua sudah bawa? Baik, terima kasih Ibu ya sudah membawa. Kenapa setiap pertemuan saya katakan bahwa harus buku pintar itu penting? Karena ketika saya menyampaikan sesuatu di sini, kalau mungkin nanti ketika saya mendapatkan kesulitan untuk supaya tolong dibaca, maka isi pembelajaran di buku pintar itu dengan apa yang saya tangkap di sini, Ibu bisa meresap atau bisa melihat, bisa memahami. Kalaupun hanya saya yang menjelaskan di sini tanpa ada panduan buku di depan Ibu, jadi pertemuan ini sia-sia ya. Itulah mengapa saya selalu mengingatkan kepada Ibu semua bahwa perlu setiap pertemuan itu harus buku pintar harus dibawa ya, biar pembelajaran kita sejalan ya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini ini tentang meminjam dan menabung Ibu ya. Sebelum saya mau tanya dulu, yang ibu-ibu di sini yang sering meminjam, mungkin kita di sini pasti sering meminjam ya. Tapi saya mau ya dari ibu-ibu semua, salah satunya, apa sih alasan ibu mengapa meminjam uang? Dan juga nanti ada di sisi satu juga nanti apa alasan ibu juga mengapa menabung. Di sini saya mau tanya dulu, ibu-ibu yang sering meminjam siapa? Ibu-ibu yang membantu saya menerangkan sedikit aja tentang meminjam. Ibu yang di belakang, Ibu Suri. Oke, Ibu Suri, ya. Saya mau tanya Bu, motivasi Ibu mengapa Ibu meminjam uang di tetangga Ibu? Uang itu dipergunakan untuk apa Ibu? Biar teman-teman juga nanti, Ibu juga nanti tahu. Ya, Ibu Suri, silakan. Iya, kebutuhan. Iya, baik, terima kasih Ibu Suri. Jawabannya, terima kasih Ibu ya. Terima kasih Bu. Baik, ini Ibu Suri kesulitannya tadi ya, dia meminjam, dia memaksa meminjam karena satu, dia tidak menabung, dia tidak ada uang sama sekali, dia terpaksa meminjam. Karena dia meminjam juga yaitu untuk kebutuhan anak-anak di sekolah. Ya saya ngerti ibu-ibu ini ya, saya ngerti Ibu Suri yang dialami oleh Ibu Suri bahwa hari ini atau pada kesempatan ini memang ya karena dampak COVID-19 ini seringkali anak-anak itu menuntut orang tua, itu memang hal wajar Ibu ya. Apalagi sekarang guru-guru mengharuskan anak-anak harus belajar di rumah supaya menghindari dampak COVID-19 ini, supaya anak-anak tidak terkena. Dan di sini pun anak-anak ya disuruh belajar di rumah, anak-anak pun mewajibkan orang tua untuk membeli handphone ya, harus handphone sekarang ya, harus online, belajar daring semua ya. Sehingga ketika kita tidak punya modal untuk menabung, maka ya kita terpaksa untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk membeli
handphone supaya dia bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, maka kita meminjam. Itu nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Asalkan ibu-ibu di sini ya, saya memberikan sedikit pemahaman atau ilustrasi. Asalkan jangan kita meminjam karena keinginan. Itu banyak itu di luar sana ibu-ibu ya, jangan ikutan ya ibu di sana ya. Saya harap di sini ibu-ibu di sini ya semoga tidak ada ya. Ibu biasa semangat ibu ya. Nah, kenapa? Banyak di luar sana dia meminjam uang itu karena keinginan. Kemarin kita udah belajar ya apa itu keinginan dan kebutuhan. Bagaimana kita memilah-milah bahwa mana pengeluaran yang menjadi keinginan, mana pengeluaran yang menjadi kebutuhan. Nah, jangan karena Ibu Suri tadi dia meminjam itu karena kebutuhan, itu karena kebutuhan anak, karena kebutuhan pendidikan anak. Nah, di situ salahnya nanti kalau ibu meminjam karena keinginan mungkin beli kulkas baru. Contohnya kita udah punya kulkas, beli kulkas baru itu nggak boleh ibu ya. Baik, di sini yang menabung siapa? Ibu yang menabung, sering menabung. Bu Santi ya. Apa alasan motivasi Ibu Santi menabung? Ya. Oh baik, terima kasih. Ini bagus juga ini sama Ibu Sari ini. Dia menabung itu mengantisipasi hal-hal yang dialami oleh keluarganya. Ya bagus sekali. Ya. Kita tahu nanti saya akan dalami lagi nanti ya Ibu Santi ya. Memang betul bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang hal-hal yang kita butuhkan mungkin di saat mendesak kita nggak punya uang, dengan ada tabungan kita bisa mempergunakannya. Ya baik, terima kasih Ibu. Di sini juga isi materi yang saya sampaikan itu memang seperti itu, semua sudah terjawab. Tapi saya akan menjelaskan di sini ya bahwa meminjam dan menabung, yaitu bicara meminjam adalah seringkali kita lakukan sebagai masyarakat rumah tangga miskin, yaitu seringkali meminjam itu adalah alat terakhir kita untuk memenuhi kebutuhan kita jika mendesak. Nah, dan di sini yang sering pun mengalami peminjaman ini, yang sering meminjam pun adalah mereka yang keluarganya itu yang pendapatan suaminya itu tidak menetap. Apa alasannya kenapa sering meminjam? Nah, di sini ya ibu-ibu ya mungkin yang suaminya ya kerja nelayan, mungkin memancing ya, hari ini dapat, besok bisa badai, sehingga dia pengangguran, sehingga dipaksa juga dengan kebutuhan satu minggu itu ke ibu Suri tadi yang sana bahwa yaitu memenuhi kebutuhan anak, itu membeli handphone. Kalau sedangkan orang tua tidak bekerja, itulah terpaksa kita meminjam. Tapi di sini ya wajar-wajar saja ya sebagai masyarakat, sebagai keluarga yang tidak mampu, wajar-wajar saja untuk meminjam. Tetapi di sini saya memberikan pemahaman bahwa untuk meminjam itu ibu-ibu harus penuh pertimbangan juga, Kita meminjam itu di mana? Ibu Suri sering meminjam di mana? Ibu Suri? Oh, iya ya. Ya bagus. Bu, ya kenapa harus kita meminjam di koperasi ya? Ibu Suri udah terjawab. Saya mau katakan itu juga tadi bahwa setiap memang banyak lembaga-lembaga bank ya yang memberikan peminjaman, tetapi kita harus melihat atau penuh pertimbangan apakah kita sanggup nanti mengembalikan bunganya atau tidak. Kemarin kan kita sudah belajar ya, kita sebelum melakukan peminjaman kita survei dulu bunga persennya yang murah itu di mana. Nah, contohnya Ibu Suri ya di koperasi. Itu koperasi paling kecil memberikan ataupun membantu rumah tangga sangat miskin untuk melakukan pinjaman seperti yang dialami Ibu Suri tadi. Dan di koperasi itu bunga uangnya itu kecil. Nah, sehingga saya mengharapkan kepada ibu-ibu semua ya, kalaupun melakukan pinjaman harus di koperasi ya, jangan di tempat lain, karena di koperasi paling kecil untuk mengembalikan bunganya. Dan kedua, ketika kita tidak melakukan pertimbangan dalam meminjam, maka apa yang terjadi nanti? Ketika kita sudah meminjam,
kita tidak mempertimbangkan bunganya tadi. Yang penting hari itu kita mendapatkan uang, kita mendapatkan, ada yang memberikan kita, membantu kita memberikan uang. Kita tidak melihat dalam sisi yang lainnya, yaitu apakah bunga ini bisa saya lunasi atau tidak. Maka yang terjadi adalah utang piutang, maka menumpuk terus utang itu. Kita tidak akan terlepas dari namanya utang piutang, ataupun gali lubang tutup lubang, kata orang Cina, gali lubang tutup lubang. Nah, itulah yang terjadi. Itu nggak bagus ibu-ibu, itu nggak bagus ya. Saya harapkan di sini kalau meminjam itu ya penuh pertimbangan. Nah, penuh pertimbangan dalam arti kita harus pandai melihat bunga. Tanya dulu sebelum meminjam itu, ya dilihat dulu bunga kecil atau besar, berapa pengembalian, bisa nggak, sanggup nggak dengan pendapatan suami kita yang tidak menetap, sanggup nggak bunga ini bisa kita tutupi nanti ketika 1 bulan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sini saya akan memberikan ya, itulah pemahamannya. Ibu, kalau soal meminjam itu wajar-wajar saja ya, karena pendapatan kita tidak memadai. Tetapi yang saya sarankan di sini sama ibu-ibu semua dalam pertemuan ini ya, pinjamlah uang, tetapi lihat dulu ya bunganya, pertimbangkan dulu bunganya, apakah sanggup nanti ibu-ibu mengembalikan bunga itu tiap bulan. Nah, dan sini menabung ya. Nah, solusi dari semua ini, solusi dari meminjam ini, yaitu bagaimana supaya tidak kita itu meminjam dalam 1 bulan, kita harus menabung ya, menabung ibu-ibu. Kita solusinya harus menabung. Kayak Ibu Rika tadi, kayak Ibu Rika, bahwa katanya dia mengantisipasi hal-hal mungkin pembayaran sekolah anak, ketika anak sakit, ya, ketika ya pokoknya kebutuhan ekonomi atau kebutuhan sosial ya, mungkin ada yang mati, yang meninggal di sebelah rumah, kita butuh ya dana sosial. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya uang di rumah? Saya mau tanya sama ibu-ibu, pasti meminjam kan? Nah, coba kalau ada tabungan kita, pasti kita bisa langsung cepat-cepat kita pecahkan, langsung kita berikan. Nah, dan kita untuk menutupi kebutuhan kita. Nah, di sini saya harapkan ya, supaya ibu-ibu semua, contohnya ya, ketika sekarang bulan-bulan pencairan ibu ya, bulan-bulan pencairan ya, bulan-bulan pencairan, uang itu jangan diambil semua ibu-ibu, sisakan sedikit di celengan untuk keperluan ya, keperluan di apalah, mungkin sisihkanlah uang 5.000 per hari, atau 50 per bulan ya, ataupun 50 seminggu ya, terserah ibu, terserah kemampuan ibu. Itu gunanya untuk apa ibu? Itu gunanya untuk membantu keluarga kita ketika keluarga kita lagi mendesak ya. Harapan saya di sini ya, dengan pekerjaan suami kita atau dengan penghasilan keluarga kita yang tidak menetap tadi, yaitu satu, pertimbangkan pinjaman, yaitu pertimbangkan pinjaman, dan kedua itu kita mempertimbangkan pinjaman ini tadi ya, pinjaman, dan kedua kita harus rutin menabung. Di sini ada pepatah Cina mengatakan bahwa rutin menabung itu sedikit demi sedikit, lama kelamaan menjadi bukit. Untuk meminjam itu ya harus dinilai dari kecil dulu. Nanti ketika sudah terpenuhi makin besar. Ya, ibu ya. Mungkin sekian saja pertemuan ini. Ya, kita lanjutkan nanti ya untuk hari berikutnya. Yang penting tadi ya, harus sebelum meminjam harus diingat ya ibu ya, di rumahnya sebelum kita kirim pertemuan ini harus ibu mengerti bahwa dalam pertemuan ini yaitu kita harus pandai sebelum meminjam, kita harus mempertimbangkan bunganya. Terus kedua, untuk supaya keluarga kita tidak meminjam terus, maka kita mulai sekarang harus rutin menabung untuk membantu keluarga kita, supaya ketika kita mengalami hal-hal yang mendesak, kalau ada tabungan bisa menolong kita. Ya, saya kira itu saja pertemuan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.